Bab 2831. Bagaimana bisa? Setelah mendengar kata-kata Yunxia, wajah nona ketiga tiba-tiba menjadi gelap, sombong, arogan. Inilah klan Dewa Iblis. Dia pernah berkontak dengan klan Dewa Iblis. Monster-monster ini mengandalkan tubuh fisik mereka yang kuat. Makanya sombong dan meremehkan orang lain. Nona ketiga di udara tidak menyerah. Karena dari aspek tertentu, klan Dewa Asing dan klan Dewa Iblis kini berada di perahu yang sama. Nona ketiga berkata dengan suara dalam, "Yang mulia, penguasa tiada batas sudah berpesan untuk tidak berbicara omong kosong dengan orang ini. Apalagi merasakan pedangnya. Penguasa tiada batas." Yunxia melirik pedang biru gaib di depannya. Lalu menatap Mile. "Adikmu." Mile mengangguk. Yunxia memandang Mile. "Apakah Quincy adalah pendukungmu?" Mile berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Benar." Yunxia sedikit menyipitkan matanya. "Kalau adikmu dibandingkan dengan Quincy." Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Dia seharusnya lebih kuat dari Nona Quincy." Yunxia langsung mencibir. "Aku tidak percaya." Setelah mengatakan itu, dia langsung meraih pedang biru gaib milik Mile. Dia tidak percaya ada wanita yang lebih mesum dari Quincy di dunia ini. Tanpa ragu, dia merasakannya secara langsung. Puff. Ruang waktu di atas Yunxia tiba-tiba retak dan saat berikutnya, sebilah pedang menerobos di udara. Dalam sekejap mata, sebelum Yunxia sempat bereaksi, pedang penerapan Taoisme langsung tenggelam ke bagian atas kepalanya. Boom! Yunxia membeku di tempat. Setelah beberapa saat, dia tampak bingung dan berkata, Apa yang terjadi?" Mile memandang Yunxia. "Tebak." Yunxia. "Di bawah." Nona ketiga memandang Mile dengan wajah ngeri. Dia penasaran dan takut pada adik Mile. Satu pedang lagi. Yunxia ini adalah ketua klan Dewa Iblis. Bisa dibunuh dalam hitungan detik dengan pedang. Apakah ada kesalahan? Di arena, para master klan Dewa Iblis juga tercengang saat ini. Ketua klan dibunuh. Saat ini, pikiran mereka berdengung. Di depan Mile, Yunxia masih terlihat bingung. Dia masih belum bisa menerima kenyataan ini. Saat hendak berbicara, pedang penerapan Taoisme tiba-tiba naik ke langit dan menghilang langsung ke kedalaman bintang. Dan Yunxia langsung terhapus dari dunia. Sepenuhnya terhapus. Orang yang baik-baik saja bilang musnah langsung musnah. Di arena, para master klan Dewa Iblis tercerai-berai. Mile melirik ke kedalaman langit berbintang dan tersenyum ringan. Saat ini Matin tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Apakah itu adikmu?" Mile memandang Matin dan mengangguk. "Hebat kan?" Matin gemetar. Dia membunuh ketua klanku." Mile mengangguk. "Ya, kamu melihatnya dengan benar. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin mempertimbangkan kembali saranku barusan?" Tenggorokan Matin naik turun. Dia melirik ke arah master klan Dewa Iblis yang juga tampak linglung di sekitarnya. Dia sempat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Bertarung. Ketua klan bahkan sudah terbunuh. Bagaimana bertarung lagi? Menyerah? Sepertinya juga tidak bisa. Saat ini Mile tiba-tiba berkata, "Matin, jika terus bertarung, meskipun klan Dewa Iblis kalian menang, aku khawatir kamu tidak akan punya modal untuk memperjuangkan keuntungan apapun dari klan Dewa Asing. Malah akan ditelan oleh orang lain." Matin terdiam. Pada saat ini, master klan Dewa Iblis di samping tiba-tiba berkata, "Kita pergi." Orang yang berbicara tidak lain adalah tetua utama klan Dewa Iblis, Linto.
Ketua klan Yunxia sudah meninggal dan sekarang dia adalah orang yang memiliki identitas tinggi di klan Dewa Iblis. Setelah mendengar perkataan Linto, para master klan Dewa Iblis tidak ragu sama sekali dan segera mengangguk. Setelah pemboman sebelumnya oleh Quincy, klan Dewa Iblis saat ini sudah sangat melemah dan sekarang Yunxia terbunuh lagi. Klan Dewa Iblis saat ini sudah tidak memiliki modal untuk bersaing dengan klan Dewa asing. Kalau terus bertarung, biarpun menang, mereka akan menjadi pengikut orang lain seperti yang dikatakan Mile. Jika mundur sekarang, masih bisa mempertahankan sedikit kekuatan klan Dewa Iblis. Segera, sekelompok master klan Dewa Iblis mundur. Martin melirik Mile, lalu berbalik dan pergi. Mile juga tidak menghentikannya. Mundurnya klan Dewa Iblis tentu saja merupakan hal yang baik baginya. Selang beberapa saat, seluruh master klan Dewa Iblis mundur. Hanya menyisakan master penguasa tiada batas dan klan Dewa asing. Wajah nona ketiga terlihat sangat jelek. Klan Dewa Iblis baru saja pergi. Ini keterlaluan. Setelah master klan Dewa Iblis pergi, medan perang langsung terbalik. Mile menoleh melihat Ladiaan di kejauhan. Saat ini, Ladiaan sudah seimbang dengan Kaisar Dewa Gu. Mile perlahan menutup matanya. Di kejauhan, wajah Kaisar Dewa Gu tiba-tiba berubah drastis. Tiba-tiba dia menoleh. Pada saat ini seberkas cahaya pedang menebas. Tanpa aku. Serangan pedang dadakan ini secara langsung menyebabkan ekspresi Kaisar Dewa Gu berubah drastis dalam sekejap dan dia memblokirnya dengan kedua tangan. Boom! Cahaya pedang meletus langsung dari lengan Kaisar Dewa Gu. Kemudian Kaisar Dewa Gu mundur dengan keras dan lengannya sudah hancur. Saat dia berhenti, tombak panjang tiba-tiba melintas di antara alisnya. Di saat yang sama, cahaya pedang juga menembus alisnya. Kaisar Dewa Gu membeku di tempat. Mile membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib terbang kembali ke tangannya. Kaisar Dewa Gu ingin mengatakan sesuatu. Tapi pada saat ini, seberkas cahaya pedang melewati tenggorokannya dan kepalanya terbang keluar. Dia tidak punya kebiasaan mendengarkan omong kosong. Mile berbalik dan menatap Ladiaan. Ladiaan masih mengenakan gaun putih seperti salju. Begitu indah membuatnya takjub. Mile tersenyum. Kamu jadi jauh lebih kuat. Ladiaan memandang Mile. Kamu juga. Mile tertawa. Kita semua menjadi lebih kuat. Usai berbicara, dia berbalik dan memandang Kaisar Dewa dan Raja Suci klan Dewa asing di kejauhan. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Saat kultivator pedaseng Akademi Guanxuan bertarung dengan master klan Dewa asing, banyak yang tewas. Tepat saat Mile hendak mengambil tindakan, penguasa tiada batas tiba-tiba muncul di arena. Dia melirik ke arena, lalu menatap nona ketiga. Di mana Yunxia dan klan Dewa Iblis. Nona ketiga melirik penguasa tiada batas. Kemudian berkata, dia pergi merasakan pedang Raja Pengandal Dukungan. Adapun master klan Dewa Iblis lainnya sudah pergi setelah dibodohi oleh Raja Pengandal Dukungan. Setelah hening beberapa saat, penguasa tiada batas berkata, sialan, nona ketiga. Penguasa tiada batas memang sangat kesal saat ini. Dia baru saja pergi sebentar dan ternyata sudah seperti ini. Apa-apaan? Dia awalnya mengira otak Yunxia akan jadi lebih baik setelah diledakkan oleh Quincy. Tapi tidak disangka otaknya tidak hanya jadi lebih baik, tapi jadi lebih bodoh. Sentuh pedangnya lagi. Sebenarnya tidak takut dengan lawan yang seperti dewa, tapi takut dengan rekan satu tim yang seperti babi. Penguasa tiada batas sangat ingin mengutuk. Nona ketiga berkata dengan suara dalam, Yang mulia, apakah kamu masih ingin bertarung?
Penguasa tiada batas berkata dengan datar. Tarung. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menatap Mile di kejauhan, lalu menghilang langsung ke kedalaman langit berbintang. Mile sedikit mengernyit. Pada saat ini, ruang waktu di atas kepalanya tiba-tiba retak. Saat berikutnya, tirai cahaya besar menyebar dari ruang waktu yang retak itu. Mata Mile sedikit menyipit. Pedang biru gaib di tangannya bergetar hebat. Saat berikutnya, dia melayang langsung ke langit dan tenggelam ke dalam celah ruang waktu. Wong! Suara pedang yang keras tiba-tiba bergema dari celah ruang waktu. Setelah beberapa saat, sebuah bayangan muncul. Orang ini tidak lain adalah Mile. Setelah Mile berhenti, dia melihat lagi ke ruang waktu yang retak itu dengan sedikit jejak kesungguhan di matanya. Kali ini, dari celah ruang waktu itu, seorang wanita berbaju putih perlahan berjalan keluar. Setelah wanita berbaju putih keluar, dia melihat sekeliling. Lalu matanya langsung tertuju pada kuila di bawah. Melihat pemandangan ini, wajah Mile menjadi gelap. Begitu lawannya keluar, dia melihat ke arah kuila. Tampak jelas, lawan mengetahui bahwa master terkuat di arena adalah kuila. Datang seorang super master. Kuila tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan menatap wanita berbaju putih. Setelah wanita berbaju putih ini keluar, dia melangkah maju. Dengan langkah ini, ada riak ruang waktu di arena. Wanita berbaju putih terus menatap kuila. Pada saat ini, suara penguasa tiada batas tiba-tiba terdengar dari wanita berbaju putih. Tuan Dewa Irene, lawanmu bukan orang ini, tapi bocah di bawah itu. Mendengar ini, wanita berbaju putih sedikit mengernyit. Dia menatap Mile. Saat melihat dia berada di tingkat alam bencana dewa, kilatan kejutan melintas di matanya dan kemudian berkata, "Penguasa tiada batas, apakah kamu yakin?" Penguasa tiada batas berkata, "Ya." Irene menatap Mile lagi. Matanya penuh rasa ingin tahu. Saat ini, suara Anyo tiba-tiba terdengar di kepala Mile. "Tuan Muda Ye, hati-hati. Kekuatan misterius baru sudah muncul. Kami belum dapat mengetahui informasi tentang wanita ini untuk saat ini. Tuan Muda Ye, hati-hati. Dan juga, sejumlah besar master klan dewa asing akan datang ke sini." Mendengar ini, wajah Mile menjadi gelap. Sejumlah master klan dewa asing akan datang ke sini. Yang terpenting adalah sudah muncul master misterius tak dikenal. Rupanya penguasa tiada batas kembali menggoncang orang. Mile juga merasa pusing. Ada begitu banyak orang penguasa tiada batas dan semakin bertarung, semakin banyak. Pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Irene maju selangkah. Dengan langkah ini, ruang waktu di atas kepala Mile tiba-tiba retak. Saat berikutnya, Mile dan Ladia muncul langsung dalam ruang waktu yang bergerak cepat. Pihak lawan langsung mengubah posisi mereka berdua. Mile sedikit menyipitkan matanya. "Hati-hati." Setelah mengatakan itu, pedang biru gaib tiba-tiba naik ke langit. Puff! Melintas menerobos udara kosong. Pedang biru gaib langsung merobek ruang waktu di arena. Setelah lubang besar robek di arena, pemandangan di depan Mile dan Ladiaan tiba-tiba terjadi perubahan mendadak. Saat berikutnya, keduanya muncul di langit berbintang yang tidak diketahui. Dan di depan mereka tidak lain adalah Tuan Dewa Irene. Tuan Dewa Irene memandang Mile. "Penguasa tiada batas bilang tidak bisa membunuhmu. Cukup tahan saja. Saat kamu kembali, alam semesta nyata harusnya sudah hilang." Mile memandang Irene. "Siapa kamu?" Tuan Dewa Irene terkekeh dan berkata, "Mereka semua memanggilku Tuan Dewa Irene.
Tetapi kamu mungkin belum pernah mendengar tentangku. Aku bukan dari alam semesta nyata dan aku juga bukan dari alam semesta tiada batas. Aku berasal dari bintang Cross yang jauh. Bintang Cross. Miley berkata dengan suara dalam. Aku belum pernah mendengarnya. Tuan Dewa Irene memandang Miley. Orang biasa tidak bisa sampai ke sana. Penguasa tiada batas pernah membantu sebelumnya dan aku di sini untuk membalas budi. Selama kamu tidak bergerak, aku tidak akan memukulmu. Bagaimana menurutmu? Kamu pikir kamu siapa? Pada saat ini, suara familiar bagi Miley tiba-tiba terdengar dari samping. Mendengar suara ini, Miley benar-benar tercengang. Bagaimana bisa bersambung?